sekarang kami menyambut David Daud, peneliti senior di Foundation for the Defense of Democracies. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi sekarang semua mata tertuju pada Gedung Putih. Presiden Donald Trump akan menyambut Duta Besar Israel dan Lebanon menjelang putaran kedua pertemuan tatap muka antara kedua negara yang tentu saja memindahkan tempatnya ke Gedung Putih seperti yang baru saja kita dengar dari Mike di sana. Ini tentu saja menjadi sesuatu yang diprioritaskan oleh pemerintahan Trump. Amerika Serikat ingin membangun momentum dari minggu lalu, pertemuan bersejarah yang pertama itu. Pendapat Anda, bagaimana menurut Anda tentang perubahan tempat dan fakta bahwa Presiden sekarang berada di garis depan dalam perkembangan ini? Terima kasih sudah mengundang saya. Saya rasa selama sekitar seminggu terakhir, Presiden Trump telah mencoba menggunakan kekuatan dan pengaruh pribadinya untuk mendorong pembicaraan gencatan senjata dan pembicaraan bilateral antara pihak Israel dan Lebanon. Ingat saat dia mengatakan bahwa Presiden On dan Perdana Menteri Netanyahu akan berbicara melalui telepon keesokan harinya. Jelas hal itu tidak pernah terjadi. Lalu hal ini diikuti dengan klaim lanjutan dari Presiden Trump bahwa Presiden Un dan Perdana Menteri Netanyahu akan bertemu di Gedung Putih. Dan dalam waktu dekat, hal ini juga telah dibantah keras oleh pihak Lebanon, termasuk hari ini oleh Menteri Informasi Paul Merkes. Dan sekarang, Presiden Trump terlibat langsung dalam hal ini. Saya rasa ini bukan sekadar untuk sesi foto saja. Saya rasa di sini dia mencoba menekan pihak Lebanon dan pihak Israel, sekali lagi, di bawah pengaruh dan kekuatan pribadinya. Untuk mengatakan, saya secara pribadi berusaha mengarahkan ini menuju hasil yang paling menguntungkan bagi Amerika Serikat yang ingin dilihat oleh Presiden Trump. Dan dia berusaha dengan melakukan itu mengatasi keraguan apapun yang mungkin dimiliki oleh Perdana Menteri Netanyahu atau Presiden Rowan untuk menyetujui persyaratan yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Jadi saya pikir ini adalah langkah lain dari Presiden Trump untuk, sekali lagi, ini bukan sekedar pertunjukan semata. Tetapi untuk memberikan tekanan pada kedua belah pihak agar mencapai semacam kesepakatan yang akan membuatnya puas, bahkan jika mereka ragu-ragu atau tetap bertahan pada posisi mereka masing-masing. Menjelang pertemuan ini, Perdana Menteri di Lebanon, Nawaf Salam, mengatakan bahwa Beirut tidak bisa menerima zona penyangga Israel di bagian selatan negara itu. Itu yang disebut IDF sebagai garis pertahanan terdepan yang dibentuk untuk membantu melindungi warga sipil di utara Israel. Bagaimana Anda menjembatani perbedaan itu? Pada akhirnya, bagi warga Israel, pertanyaannya tetap, siapa yang akan melucuti senjata Hizbullah dan jaminan seperti apa yang akan diberikan agar komunitas di utara negara itu bisa merasa aman kembali. Sayangnya, secara kasat mata, itu adalah jurang yang tidak bisa dijembatani. Anda lihat pernyataan-pernyataan lain dari Perdana Menteri Nawaf Salam, termasuk kemarin, di mana dia mengatakan bahwa dia tidak gentar dengan Hizbullah, tetapi pada saat yang sama tidak mencari konfrontasi dengan Hizbullah. Bahkan, dia lebih memilih untuk menghindarinya. Dan Hizbullah telah memperjelas, baik selama 15 bulan gencatan senjata sebelumnya, maupun dalam 40 hari konflik yang kembali pecah yang dimulai kembali oleh Hizbullah pada 2 Maret. Dan sejak saat itu, bahwa mereka akan tetap mempertahankan senjata mereka, bahwa mereka tidak berniat untuk melucuti senjata, bahwa mereka tidak berniat untuk menghentikan perlawanan terhadap Israel dalam arti yang lebih luas, bahkan jika fase pertempuran saat ini sudah berakhir. Dan mereka secara tersirat mengancam pemerintah untuk memaksanya mencabut keputusan 2 Maret yang mengatur senjata Hizbullah. Jadi jika tidak ada konfrontasi dari pihak Lebanon terhadap Hizbullah, Hizbullah mengatakan bahwa mereka tidak akan secara sukarela meletakkan senjata mereka. Dan bagi pihak Israel, memang seharusnya begitu. Ada keengganan untuk menerima situasi ini, karena artinya pada waktunya Hizbullah akan kembali ke perbatasan dan mendirikan posisinya di sepanjang perbatasan. Dan keberadaan LAF saja yang sejujurnya memang sudah ada di wilayah perbatasan antara tahun 2006 hingga 8 Oktober 2023. Ketika Hizbullah memulai Perang Lebanon ketiga ini, yang telah berlangsung hingga 16 April dan mungkin akan berlanjut lagi. LAF sudah ada di sana dan itu tidak mencegah Hizbullah untuk mempersenjatai diri atau menempatkan pasukannya di perbatasan. Jadi, keberadaan LAF saja yang saat ini hanya itu yang dijanjikan oleh semua pihak Lebanon, benar. Kita belum melihat apapun dari pejabat resmi Lebanon sejak 9 Maret. Bagaimana dengan pelucutan senjata Hizbullah secara paksa, terutama dengan adanya negosiasi gencatan senjata? Jadi bagi pihak Israel, jaminannya adalah Anda tahu, itu tidak bisa UNIFIL, tidak bisa LAF. Orang-orang Israel telah belajar untuk bergantung pada diri mereka sendiri. Dan menurut saya, bagi warga Israel biasa di utara, mereka ingin melihat ke utara dan tidak melihat bendera Hizbullah atau spanduk ancaman dalam bahasa Ibrani yang buruk atau hal-hal semacam itu.
Dan sayangnya, bendera Lebanon di perbatasan belum bisa menjamin keamanan. Satu-satunya hal yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka untuk kembali ke rumah ketika memandang ke seberang garis biru saat ini hanyalah bendera Israel. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab saat ini. Kita menunggu untuk melihat hasil dari putaran diskusi berikutnya. Dan jelas David, saat ini fokusnya adalah pada peran yang bisa dimainkan oleh Amerika Serikat, Presiden dan Menteri Luar Negeri saat ini. Tapi saya penasaran dengan pandangan Anda tentang Riyadh saat ini. Ada laporan bahwa Arab Saudi ingin Lebanon mengambil sikap yang terpadu dalam negosiasi dan dialog dengan Israel dalam kerangka resolusi KTT Arab dan inisiatif perdamaian Arab. Peran seperti apa yang secara realistis bisa dimainkan oleh Arab Saudi di sini? Dampak apa yang bisa ditimbulkannya? Pengaruh apa yang dimilikinya? Belum lagi inisiatif perdamaian Arab. Tolong jelaskan semuanya untuk kami. Ya, ini bukan hal baru dari pihak Lebanon. Maksud saya, bahkan Perdana Menteri Nawaf Salam telah mengatakan bahwa perdamaian dengan Israel, Anda tahu, posisi Lebanon tentang hal itu tetap mengikuti inisiatif perdamaian Arab, dan bahwa itu akan tetap menjadi perdamaian kolektif, bahwa Lebanon tidak akan menjadi pihak terdepan untuk menormalisasi atau menjalin hubungan dengan Israel. Saya pikir, apa yang sedang coba dilakukan Arab Saudi sekarang adalah mencoba menciptakan suatu modus vivendi di antara semua orang Lebanon. Bukan antara Lebanon dan Israel yang masih berselisih soal isu-isu krusial, dan lebih kepada mencoba mencapai konsensus di dalam Lebanon sendiri. Itu akan menghasilkan setidaknya ketenangan di perbatasan, ketenangan yang permanen, atau setidaknya, ya mungkin bukan ketenangan permanen, tapi ketenangan di perbatasan antara Lebanon dan Israel. Pertanyaannya adalah, apakah itu akan menjadi ketenangan yang permanen atau ketenangan semu, seperti yang terjadi antara tahun 2006 dan 2023? Sekarang, soal pengaruh Arab Saudi, menurut saya mereka sedang berusaha untuk mendapatkan kembali pengaruh. Ingat bahwa Arab Saudi benar-benar melepaskan diri dari politik domestik Lebanon pada tahun 2016 ketika mereka melihat bahwa mantan mitra mereka, keluarga Hariri, Pada saat itu, diwujudkan dalam diri Saad Hariri, Perdana Menteri, sama sekali tidak akan memperjuangkan kepentingan Arab Saudi di negara itu. Itu sama sekali tidak akan melawan Hizbullah. Arab Saudi agak bergeser ke sikap modus vivendi dengan Iran dalam beberapa tahun terakhir, tetapi mereka juga sibuk mencari mitra alternatif. Dan belakangan ini, mereka telah melakukan diskusi dengan Nabi Hibire, yang meskipun dia juga merupakan lawan bicara Amerika Serikat, menurut saya dia adalah sosok yang sangat bermasalah, karena dia sering bertindak dan masih bertindak sebagai tameng politik Hizbullah. Dia akan melakukan hal-hal secara politik yang tidak mau dilakukan oleh Hizbullah untuk memberi mereka ruang gerak di dalam negeri yang kemudian memungkinkan mereka untuk bangkit kembali. Jadi ini adalah sosok yang sangat bermasalah. Dan tidak menjanjikan bahwa Arab Saudi telah menjadikannya sebagai lawan bicara utama pada saat ini. Ini memang sangat bermasalah. Kami menghargai waktu Anda. Kami menghargai wawasan Anda untuk saat ini. Terima kasih banyak. David Daud, langsung dari Washington. Terima kasih.